Astu, kasihan sekali. Kali ini ditolak lagi. Eksepsinya ditolak oleh majelis, ya kan? Wah. Makin sedih lah. Dan terancam kali ini 12 tahun penjara. Wah, udah menanti tuh ya. Wah, kita lihat kali ini Opung membahas bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya di pencarian Reynaldi SB. Ikuti dulu dan tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Salah satu putra terbaik bangsa yang saat ini sudah menjadi sampah masyarakat, yang sebentar lagi mau dibuang dari partainya, yang bernama Hasto Kristianto. Di persidangan kemarin eksepsinya ditolak. Berapa kali ditolak eksepsi itu? Ngeri kali hidupmu penuh dengan penolakan. Kemarin kau sama mantannya Kaisang ditolak. Sama istri temanmu ditolak. Sampai di persidangan pun juga eksepsimu ditolak. Toh kayaknya masa-masa keemasanmu itu tuh sudah berakhir toh. Sudah berada di ujung persimpangan. Di ujung jurang. Aku jujur aja aku bilang, ya kan, aku mau sedih. Tapi cemana mau dibilang, kami bukan keluarga. Jadi nggak ada alasanku sedih. Betul. Mau bikin hatiku menangis, tapi kayak mana mau ku bilang, mulutku ini tertawa. Bisa ditutupi ya. Aduh, dan tahu ndak kalian, ini bukan doa dan harapan dari seorang Opung Parbela, bukan. Bukan. Apalagi kalau kalian katakan ini adalah doa dan harapan dari masyarakat Indonesia, bukan. Eksepsinya ditolak ini satu-satunya adalah harapan dan doa dari teman di partainya sendiri. Bisa jadi ya. Yang menginginkan dia untuk tidak berkiprah lagi. Jadi ingat ya, kalau di PDIP ini sering begitu, serangan dari luar bertubi-tubi, serangan dari luar itu ingin melumpuhkan kita, serangan dari luar ingin ngerjain kita, serangan itu dari dalam. Iya bisa ya. Ngeri memang punya musuh, tapi lebih ngeri lagi kalau punya musuh dalam selimut. Jangan tanya aku bagaimana rasanya punya musuh dalam selimut. Tanya Hasto. Maksudmu apa itu, Bu? Maksud dari pernyataanmu itu apa? Ya kalian kan bisa menerjemahkan sendiri kan. Penuntut Opung Parbela kan rata-rata S1. Kalaupun bukan S1, paling tidak penikmat dunia politik. Udah rahasia umum. Aduh ya, tapi itulah dia. Sebelum kita lanjut ya, Opung Parbela ingin memberitahukan ya, ini persiapannya udah mau dekat ini biar tahu kalian. Sekarang hari Sabtu, kami berangkat Sabtu depan, waktunya tinggal seminggu lagi. Udah mepet waktu keberangkatan kita ke kota Solo. Jadi kita akan bertemu dengan Bapak Jokowi di sana. Kita sudah berjanji ya, kemungkinan ya kita akan makan malam bersama dengan Bapak Joko Widodo di sebuah pertemuan ya. Dan besok paginya konten kreator ya, kalau aku katakan dan juga kami sudah sepakat menamakan nama grup kami ini adalah YouTuber Nusantara.
Ya, jadi YouTuber Nusantara yang terdiri dari Opung Parbelak, Agri Fanani, Hengki Banyuwangi Official, AR Mahmud, Farm Project, Renaldi SB, Ronaldo Bastanta, setelah itu Sirait Media, ada Vicky Himpong, setelah itu ada Blacker Majenang, Want to be Creative, dan juga ada beberapa teman-teman lainnya ya yang mungkin akan bergabung setelah kami selesai kegiatan di Kota Solo ya, maka kami bersama ini mengatakan bahwasanya YouTuber Nusantara sudah terbentuk. Ya, nah kita akan menghimpun kekuatan mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Kita akan berkumpul semua YouTuber-YouTuber yang mendukung pemerintahan, yang mendukung orang-orang baik, yang mendukung pemerintahan yang baik, dan juga pasti melawan hoax. Jadi nantikan kedatangan Opung Parbelak dan teman-teman ya di Kota Solo. Kami akan ada 2 hari, Yogyakarta 2 hari, dan juga di Jakarta 2 hari. Kalau kepingin tahu kapan tanggalnya, detail jamnya ya, tonton terus video Opung Parbelak, dan juga ya di sebelah kanan atas sudah Opung Parbelak sertakan berupa flyer digital ya. Jadi di situ ada pengumumannya ya, ada detail tempat, waktu, hari, dan tanggalnya ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah berkontribusi selama ini ya untuk terjadinya kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang sebesar-besarnya kami tidak bisa dapat membalasnya. Kami hanya bisa mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki dan juga memberikan kesehatan kepada semua teman-temannya. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin ya. Jadi buat teman-teman yang masih kepingin berkontribusi buat Opung Parbelak ya, ada di sebelah kanan nomor rekening dan di sebelah kiri itu adalah nomor WA ya. Sebelah kanan nomor rekening itu Bank Mandiri, sebelah kiri itu ada nomor WA ya. Jadi kalian bisa untuk konfirmasi, Pung, kita udah kirim ya, kita sudah kontribusi ya, silahkan. Ingin silaturahmi silahkan. Ingin telepon, kalau misalnya Opung Parbelak nggak jawab, berarti itu lagi kerja, lagi mandi, lagi di toilet, atau lagi sama istri. Iya dong ya, minta mohon maaf ya kalau misalnya satu ketika tidak terbalas ataupun tidak terjawab telepon dari kawan-kawan semuanya. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Oh belum ya. Kalian kalau udah masalah si Hasto ini senang kali kalian mendengarnya. Kayaknya nggak ada akhirnya gitu loh. Padahal aku pengen selesai, tapi itulah. Kalau memang itu kalian yang kalian inginkan, ayo kita lanjutkan. Ya, jadi kita dengar dulu sebentar keterangan dari Ronita Lapesi ya, yang merupakan kuasa hukum Hasto, dan juga Todung Mulia Lubis, kuasa hukum Hasto, yang katanya mereka dapat dukungan dari 1.000 lawyer. Ternyata di persidangan yang kelihatan cuma 2. Yang ngasih statement sih 2. Di persidangan ada beberapa. Gak pernah aku tengok itu ada 1.000, itu dasar pembohong. Ya, kita dengarkan dulu kata-kata dari pembohong ini. Ya pembohong, dia bilang kemarin 1.000 ya, rupanya yang nongol di situ nggak nyampe 10 orang Apa nggak pembohong namanya itu? Ayo. Kami melihat ini adalah daur ulang. Yang kedua, perlu kita sampaikan bahwa uang yang dipakai itu dari Harun Masiku, itu sudah pernah dipersidangkan. Kemudian terkait dengan obstruction of justice, yang pertama, handphone saudara Kusnadi itu ada di penyidik, disita tanggal 10 Juli. Jadi tidak ada namanya perintangan penyidikan atau penghilangan alat bukti. Bicara soal kejadian 8 Januari 2020, saudara Hasan, bahwa yang menelpon pada saudara Hasan itu bukan Mas Hasto Kristianto, itu sudah dipersidangkan. Jadi menurut kami hal ini adalah daur ulang dan fakta persidangan sudah pernah diuji di 2020 dan sudah inkrah. Kawan-kawan, perlu kita sampaikan bahwa ini adalah kasus politik. Kami melihat bahwa hari ini saja ada demo
di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut agar Pak Hasto divonis, diadili. Saya sampai mendapatkan broadcast dari teman bahwa ini digerakkan oleh aksi yang meminta supaya memakai alma mater dan non alma mater. Di sini ada biayanya 40.000 dan 45.000. Artinya apa, teman-teman? Ada yang menggerakkan, ada yang punya kepentingan agar Pak Hasto Kristianto ini diadili. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus politik, kawan-kawan. Ini adalah upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan menarget Pak Hasto Kristianto. Karena Pak Hasto Kristianto sampai saat ini masih sebagai sekjen PDI Perjuangan. Jadi perlu kita ketahui kepada kawan-kawan bahwa ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Hukum kita hormati, hukum harus kita jalani sesuai dengan asas penegakan hukum yang fair, yang berjalan dengan baik. Tetapi hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik, apalagi kepentingan mantan penguasa yang masih punya hasrat untuk menguasai republik ini. Kawan-kawan, kita mohon dukungannya, kita akan kawal proses ini sampai berjalan baik. Kita hormati pengadilan, kita hormati hakim yang sudah berjalan persidangan hari ini dengan lancar. Terima kasih teman-teman. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Apa yang ditunggu dari pihak kuasa hukum saat pembuktian pemeriksaan saksi-saksi di sidang berikutnya, Pak? Tentunya kan kami sampaikan bahwa saksi-saksi ini sudah pernah diuji di persidangan tahun 2020 dan sudah ingkrah. Teman-teman, ada kesaksian saudara Tio yang di pra-peradilan kita sudah uji bahwa dia dipaksa untuk merubah BAP-nya oleh namanya penyidik AKBP Rosa. Nah, ini adalah penyelundupan hukum. Ini adalah permainan hukum. Dan ini adalah ketika saudara Kusnadi dirampas handphonenya, itu dengan menyamar, menggeledah tanpa ada surat, bukan sebagai saksi atau sebagai tersangka. Ini adalah penyelundupan hukum, kawan. Teman-teman, jadi siapa yang punya kepentingan? Oke, nanti kita tunggu pembuktiannya, saksi-saksi kita akan uji bersama. Kita mohon dukungan dari publik bahwa penegakan hukum harus berjalan lancar, sehingga saat-saat ini kita tahu ekonomi kita sedang lemah. Investor semua kabur karena kami melihat bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini tidak berjalan dengan baik. Dan tidak ada kepastian hukum. Maka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini nanti kita akan uji bersama dan semoga ada keadilan untuk Mas Hasto dan ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Todung, kami persilakan. Saudara sekalian, saya hanya ingin menambahkan saja beberapa hal. Kalau kita mendengar putusan selah yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu kami kecewa dengan putusan selah. Kami mengharapkan bahwa eksepsi kami akan diterima, karena memang kasus ini tidak ada dasar hukumnya dan penuh dengan nuansa-nuansa politik. Jadi politisasi kasus ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita membaca putusan, termasuk putusan selah, itu kan dimulai dengan kata demi ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan satu kalimat yang sangat sakral. Nah, apakah kita melihat itu dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam sebuah putusan? Ya. Kalau kita melihat proses penyidikan, penetapan tersangka B21 sampai pengadilan ini, kita melihat proses ini begitu cepat, begitu banyak sekali kejanggalan, sehingga kita tidak sulit untuk mengatakan bahwa banyak sekali politisasi dalam kasus ini. Apalagi kalau melihat pimpinan KPK, pada waktu itu adalah pimpinan KPK yang baru diangkat. Ya, belum lama dia diangkat. Apa memang tidak ada pekerjaan kasus korupsi yang lain yang harus dikerjakan? Kenapa mesti Hasto Kristianto? Jadi udah dengar sendiri kan katanya apa? Bahwasannya Hasto sedang dibegal, dicekal supaya tidak menjadi sekjen PDIP lagi. Sekarang begini, apa urusannya kami orang luar mau kau jadi sekjen atau tidak? Apa urusannya Joko Widodo kau mau jadi sekjen atau tidak? Apa urusannya partai luar kau mau jadi sekjen atau tidak? Berarti yang tidak menginginkan kau jadi sekjen itu adalah orang dalam sendiri. Itu penekanannya dari Talapesi mengatakan apa? Bahwa sampai saat ini Mas Hasto Kristianto itu masih sekjen dari PDIP.
Jadi kalau dilihat dari bahasa orang ini, penekanannya itu bukan keluar, tapi ke dalam. Aduh, makanya aku bilang ya, sekejam-kejamnya musuh, lebih kejam musuh dalam selimut. Tok, ganjel tok. Aduh, dia bilang apa? Tetap dia menarasikan atau memframing bahwasannya Hasto adalah tahanan politik. Kok suka kali kau dipanggil tahanan politik? Dari mana caranya? Sekarang begini aku bilang ya, cuman di Indonesia aja ya, istilah tahanan politik itu ya, itu syarat dengan apa namanya, dengan kebanggaan gitu. Tapi kalau di luar jujur aja loh toh, tahanan politik itu dihukum mati. Ada negara-negara yang memperlakukan hukuman mati bagi tahanan politik. Contohnya di Swedia, setelah itu di Iran, setelah itu di Myanmar, ya. Jadi kalau di Swedia, ya, itu tahanan politik itu ada yang pernah dihukum setrum. Kalau di Iran itu dihukum gantung. Kalau di Myanmar itu dihukum tembak mati. Jadi silakanlah kau pilih sendiri bagaimana caranya. Mau dihukum mati langsung bisa, setrum bisa, apalagi hukum gantung. Terserah kau pilih yang mana. Sok-sok merasa kau tahanan politik. Kalah apa? Lapet bulut. Aduh. Jadi dia ini dari mulai kemarin dia kan sebelum masuk pun dia sudah menyamakan dirinya sama Soekarno. Ngaca. Soekarno ganteng. Kau separuhnya nggak ada. Soekarno dipenjara oleh karena beliau memperjuangkan bangsa ini. Lah kau memperjuangkan PAW-nya Harun Masihu. Soekarno ya itu berjuang untuk menenggelamkan Belanda atau penjajah. Nah kau berjuang untuk menenggelamkan sebuah handphone. Beda jauh. Nggak kelas. Gitu loh ya, jadi nggak usah lah ya berharap kau itu dapat sebutan tahanan politik ya, itu kan istilah dari kalian aja itu. Kalau kami tetap menganggap kau itu kriminal, bagi kami seorang kriminal adalah sampah, dan sampah itu ya disebut dengan istilah sampah masyarakat. Itu dia. Karena apa? Merugikan. Coba bayangkan kalian ya. Kalau misalnya seorang yang betul-betul memang membela bangsa, membela kader, oke katakanlah membela partai, apakah harus dengan cara-cara kotor? Ya kan? Jadi nggak ada itu politisasi hukum, itu nggak ada ya. Jadi tadi Todung Mulia Lubis katakan apa ya? Todung Mulia Lubis katakan itu saya heran dengan ketua KPK yang baru, Setio Budianto. Begitu banyak kasus, kenapa harus Hasto Kristianto duluan yang ditangani? Ya suka-suka KPK lah, mana pula bisa kau request? Mana Aci main request? Ya, itu dia. Walaupun contohnya datangnya belakangan kasus Hasto itu, ya terserah orang KPK lah. Ya mungkin dilihat semua bukti sudah kuat, fakta sudah kuat. Ya udah, tinggal proses. Jadi kau yang ngatur kerja orang. Lakukan bagianmu, jangan pedulikan bagian orang lain. Itu dia. Cepat kali terkesan buru-buru. Buru-buru ikan lele. Udah pas kali itu le.
Makanya ku bilang ya, apalagi si Roni Talapesi mengatakan apa tadi? Ada campur tangan penguasa yang lama, yang masih ingin berkuasa. Nggak perlu. Kenapa dia bilang? Anaknya udah jadi wakil presiden. Nggak perlu. Nggak akan perlu seorang penguasa lama, apalagi Bapak Joko Widodo. Udah tahu aku, maksudmu itu Bapak Joko Widodo kan? Ya, mengotori tangannya hanya untuk mengerjai seorang Hasto. Nggak perlu. Jadi kepentingan KPK ya, dari kemarin kita sudah tahu ya, kepentingan KPK itu hanyalah ingin mengusut ya masalah Hasto ini. Siapa di belakang Hasto? Ada Harun Masiku. Siapa di belakang Harun Masiku? Ada seorang hakim. Siapa di belakang seorang hakim? Ada BLBI. Siapa di belakang BLBI? Ada seorang wanita. Di belakang seorang wanita siapa lagi, Pung? Ada 38 triliun. Sepil dong wanitanya, Pung, nggak perlu. Kasih tahu dong dulu namanya, Pung, nggak usah. Sepil dulu, Pung, inisialnya, jangan. Biar ku kasih clue-nya aja ya. Dia itu mantan presiden. Masih muda, udah tua. Wanita betul. Masih gadis, Pung, udah janda. Cantik, Pung, kalian sendiri menilai. Aduh, ya. Jujur aja ku bilang ya kan, kalau sempat Hasto diungkit, setelah itu ada Harun Masiku, setelah itu nanti ada lagi seorang hakim, setelah itu dibuka lah masalah kasus BLBI. Nah setelah itu ya kan, nah dapatlah titik terang yang ketua umum terlibat. Tapi, Pung, yang jadi masalahnya, Pung, walaupun terlibat, Pung, nggak tersentuh itu, Pung. Iya, minimal jantungan. Jantungan aja udah cukup. Kan begitu ya, kita kan sudah lihat ya bagaimana gerak-gerik mereka selama ini gitu loh ya. Jadi mereka itu getol sekali menutupi masalah ini, dan juga memframing bahwasanya KPK sedang melakukan pesanan dari satu pihak tertentu. Itu artinya apa? Mereka sedang menutupi penyakit mereka ya, supaya penyakit mereka jangan diketahui orang lain. Maaf, kami memang belum tahu penyakit kalian, tapi sudah tercium. Sekarang begini aja lah ya, kalau kalian tidak mau berkepanjangan, tunjukkan di mana Harun Masiku. Kayak nggak tahu aja, Pung, Parbelat di mana Harun Masiku. Jadi tahu ndak kalian ya, ada seorang wartawan senior ya, teman Opung Parbelat nggak usah gue kasih tahu lah. Ya tahu lah kita kalau seorang jurnalis itu pasti A1 kan begitu. Tahu ndak kalian, jurnalis itu 11-12 itu sama detektif. Gitu. Cuman masalahnya detektif punya gaji tetap, jurnalis enggak. Karena apa? Jurnalis itu adalah pekerjaan yang berbicara tentang profesional dan loyalitas. Hidup untuk semua jurnalis. Kenapa Opung Parbelak ya sangat menghormati jurnalis? Karena bapakku dulu adalah seorang jurnalis. Pantaslah Opung menggeluti di dunia bidang tentang politik ini ya. Kalau itu memang itulah dia istilah ya, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kan begitu, kecuali kalau dia anak tiri. Kebetulan aku anak kandung, jadi nggak jauh-jauh lah beda dari bapakku, kan begitu. Jadi ada seorang wartawan, biar tahu kalian ya, diskusilah kami lewat WA ya kan. Opung Parbelak ya,
menurutmu Harun Masiku ada di mana? Ku bilang lah, Om, kalau menurutku ya Harun Masiku itu ada di sini. Kok bisa hampir sama dugaan kita? Gak tahu juga Om ya. Sekarang begini Om, ada salah satu teman ya di daerah tertentu ya, itu yang sudah tahu keberadaannya. Aku bilang begitu, sepertinya tahu keberadaannya, tapi dia nggak mau disebutkan namanya. Di mana itu Bang Opung? Pokoknya dia itu ada di kota ini, provinsi ini, dan yang menyembunyikannya si ini. Iya kan? Oh, datang dia. Memang betul Pung gini. Kira-kira Pung siapa nama tokonya? Kusebutkanlah salah satu nama tokoh. Om, ini kan orangnya. Ketawa dia. Langsung biar tahu kau, ku telepon lebih beliau. Di situ terjadi perbincangan bahwasanya kecocokan informasi yang kupunya dengan yang punya bisa klop. Bos, terima kasih. Makanya aku bilang, tapi aku nggak mau sebutkan daerah mana, provinsi mana, dan juga siapa yang menyembunyikan. Nanti kabur. Ah, kau mengada-ada Pung, mengada-ada kau. Kemarin kau bilang di Jepara, sebentar kau bilang di Medan. Lah itu kan informasi dari media dari media massa. Kalau yang ini ya, ini media, ini bukan media ini Wak, saksi mata. Aduh, tapi memang jujur aja lah aku bilang ya kan, nggak terlalu penting lah sama aku ngurusin yang kayak gitu itu ya kan. Tapi ini penting bagi mereka gitu kan. Ya kenapa nggak penting? Apa untungnya sama aku? Ada pun juga contohnya Harun Masiku, contohnya di sebelah sana. Nggak ada ongkosku untuk menjumpai dia ke sana. Kan begitu, capek aku nyari-nyarinya itu. Bukan juga aku dapatan uang dari Bang Marwar sebanyak berapa miliar Bang Ara? 6 miliar. Apa sih nama? Sayembara 6 miliar. Bang Ara, ya, kira-kira masih berlaku nggak sayembara itu? Kalau masih berlaku mau dong. Biar bagi dua aku sama temanku itu. Aduh, tapi aku nggak mau bilang sama kalian ya, seperti bocor harus aku bilang ini A1 ini. Aku punya orang dalam A1. Kan begitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, sekarang itu gejolak yang ditakuti PDIP itu bukan dari luar, bukan, tapi gejolak itu dari dalam ya. Makanya ya, bisa dikatakan sebetulnya kan ini udah rahasia umum ya, bahwa faksinya Prananda dan faksinya Puan Maharani itu di dalam itu sedang memperebutkan tahta kekuasaan, kan begitu ya. Jadi begini yang kulihat ini penilaianku yang kulihat ya. Jadi kedatangan Bapak Prabowo ke tempat Megawati ya, itu bisa menjadi salah satu penegasan ya, bahwasanya ya Megawati itu bersama dengan anaknya Mbak Puan ya, itu mereka itu sudah ada dalam kontrol pemerintah. Artinya apa? Selama ini yang namanya Hasto Kristianto selalu ingin berusaha menjauhkan Ibu Megawati dari pemerintah, menjauhkan Ibu Megawati dari Bapak Prabowo, dan menjauhkan Ibu Megawati dari Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, itulah yang di framing, dan itu bisa dikatakan gawean kerjasama antara Hasto Kristianto dan juga para antek-anteknya, kan begitu. Nah, sekarang coba bayangkan kalian, setelah ada pertemuan antara Bapak Prabowo dan juga Ibu Megawati, coba ada tanggapan dari antek-anteknya Hasto Kristianto? Nggak ada. Karena apa? Ya, karena bisa dipastikan nanti di Kongres ya, itu menjadi sebuah simbol bahwasanya pemerintah berada di pihak mereka, di pihak salah satu kubu yang ada di PDIP ya, yang akan menekan kubu lainnya, sehingga kubu yang lainnya itu tidak bisa lagi menunjukkan taringnya di dalam partai.
Makanya penegasannya si Roni Talapesi itu sangat tepat, tapi itu arahnya ke dalam, bukan keluar. Mengatakan bahwasanya sampai saat ini Mas Hasto Kristianto adalah sekjen PDIP. Ku bilang sama kalian, orang Golkar nggak peduli itu, PKB nggak peduli, Demokrat nggak peduli, apalagi Gerindra, apalagi kami. Satu-satunya yang peduli Hasto mau jadi sekjen atau enggak, hanya orang dalam PDIP. Gitu dia. Jadi kita akan melihat ya bagaimana Hasto bukan hanya ditinggalkan partainya, dia akan dibuang ya dan akan dilupakan. Ya, aku nggak bilang ya bahwasanya kedatangan Bapak Prabowo di sana ya hanya untuk mempertegas, hanya kan bukan hanya tapi salah satunya. Ya kalau cuman ngurusin masalah si Hasto, nggak mungkin lah Bapak Presiden mau jumpai Megawati ya. Terus apa kali? Ya, nggak akan pernah Mutiara ngurusin masalah-masalah sampah. Itu dia, ya. Dan tahu ndak kalian, bagiku Hasto Kristianto ini adalah manusia langka yang perlu dilestarikan. Kenapa perlu dilestarikan, Pung? Karena dia satu-satunya orang di dalam penjara yang mengatakan bahwa selama hidupnya di penjara, hidupnya lebih sempurna. Baru kali ini aku dengar orang seperti itu. Udah gini aja lah ya, kau merasa hidupmu nggak sempurna di luar penjara kan? Minta aja supaya kau dihukum seumur hidup. Biar kau itu hidupnya lebih sempurna. Gitu loh ya. Jadi kalau bicara tentang Hasto ini ya, dia merasa bahwasanya dia ada di lembaga pemasyarakatan itu, hidupnya bisa lebih bermasyarakat dengan masyarakat yang ada di sana. Sehingga dia ya bisa menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Karena dia adalah bagian dari masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dan dia rasa harus perlu berbaur dengan masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Karena apa? Ketika dia kembali ke masyarakat, dia kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia berjumpa dengan masyarakat, di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat daripada masyarakatnya sebelumnya. Dia bisa diterima oleh masyarakat tersebut karena apa? Karena dia sudah menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan di masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan kemarin, ya, sehingga dia bisa dengan mudah dan juga dia dengan bisa mengaplikasikan nilai-nilai kemasyarakatan itu di tengah-tengah masyarakat yang dimana dia bisa bergabung di masyarakat karena dia sudah lepas dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Hidup masyarakat, Satyam Eva Jayati. Aduh, cerewet kali kau, Pung. Karena cerewet inilah makanya laku. Aduh. Udah sebentar lagi kau dilupakan toh. Ya sekarang udahlah ya, kau pikirkan aja sesuatu yang bermanfaat bagimu gitu, perbanyak olahraga. Ya kan, itu semuanya akan sia-sia. Sekjenmu itu sebentar lagi nggak ada gunanya, karena ya di kongres nanti ya fokus utama bukan milih sekjen toh, fokus utama memilih ketua umum yang baru, walaupun juga masih belum bisa dilaksanakan. Karenanya biar tahu kalian, kalau kalian perhatikan Megawati seringkali mengucapkan begini ya, masyarakat, rakyat ya masih kepingin aku menjadi ketua umum. Karena apa? Ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Sebetulnya dia ingin menegaskan ya, sebetulnya PDIP belum siap untuk dilepas Megawati, karena dia tahu kalau PDIP dia lepaskan maka yang ada adalah kehancuran. Ya karena apa? Karena dia tahu, beliau tahu bahwasanya ini PDIP sebetulnya di dalam lagi retak, lagi terpecah belah gitu loh. Coba kalian tengok bagaimana Gerindra kompak kan? Kalian tengok Golkar kompak, kalian tengok PAN kompak, iya kan? Satu-satunya partai kompak yang nggak kompak ya PDIP. Iya kan?
seolah-olah kompak gitu di mata masyarakat, padahal nggak kompak, ya kan gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana gebrakan selanjutnya ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya untuk saat ini ya nggak heran mereka itu mengarahkan serangannya kepada Bapak Joko Widodo ya. Coba kalian perhatikan dari sebelah kanan itu serangan dari PDIP, loyalis dan juga para pendukungnya. Dari sebelah kiri Bapak Joko Widodo mendapatkan serangan dari anak Abah dan juga para pendukungnya ya. Cuman masalahnya kalau 03 ini agak elegan mainannya ini kan gitu. Tapi kalau anak Abah 01 agak kampungan. Udah tahu isu ijazah palsu itu cerita lama. Itu aja didaur ulang. Ronita Lapesi yang daur ulang itu tuh 01. Bukan KPK. 01 daur ulang. Udah berapa tahun yang lalu coba masalah ijazah palsu. Jadi begini bodohnya orang ini. Mungkin ya ketika mereka berpikir begini ya, mereka makanya gunakan lagi isu ijazah palsu itu karena mereka punya pengalaman ya beberapa kali Bapak Joko Widodo dibombardir masalah ijazah palsu ya, beliau diam saja. Sekali diam, 2 kali diam, 3 kali diam meskipun ada proses hukum yang dihadapi oleh si Bambang Tri kan begitu. Nah mungkin mereka juga berpikir ini gak bakalan ngelawan lagi kan begitu. Tapi mereka salah orang. Kenapa? Sekarang Bapak Joko Widodo tidak tinggal diam saja. Bapak Joko Widodo sudah mengumpulkan tim kuasa hukum. Siap-siaplah dari antara kalian yang masuk penjara. Satu-satunya mungkin yang nggak masuk penjara itu cuma Egy Sujana karena dia pengacara. Tapi kalau memang terbukti angkut gas masukkan ke dalam penjara. Ya, kalian itu memang jujur aja ku bilang, ya kan terbiasa kalian itu bermain bermain kotor gitu loh. Makanya kalau waktu kecil biasakan main-main itu di di waterpark, mandi bola, ya pergi ke Dufan gitu. Jangan main tanah, cacingan kalian nanti. Makanya kalian kayak gitu karena waktu kecil kalian kebanyakan main tanah, main lumpur. Makanya cacing-cacing waktu kecil itu ya, itu masuk ke dalam tubuh dan akhirnya menjalar masuk ke otak. Kalau main lumpur, main tanah kemarin itu jangan langsung tidur. Cuci kaki, cuci tangan. Kayak gini lah orang-orang modelnya kalau kecilnya suka main lumpur tapi nggak langsung mandi. Kuman, cacing, bakteri masuk ke otak. Saya lulus tahun 97. Setelah itu tahun 2002 saya lulus dengan S2 saya. Tahu enggak kalian? Ya, ini manusia nggak bisa dipercaya. Kenapa bilang? Ya, ada statement-statement dia yang mengatakan, ini dia, nih, Rismon, dengar dulu, dengar dulu tulang. Kemarin dia diundang salah satu channel YouTube ya, yang followernya masih lebih banyak Opung Parbelak. Ya, di sana dia mengatakan bahwasanya dia kena teror. Teror. Bukan telur. Ya, dia kena teror. Ya, sekali katanya kacanya dipecahin. 2 kali katanya kacanya itu retak. 3 kali katanya bannya itu disayat-sayat. Sekarang begini bro, ya, kejadian itu kan ada setelah kau mengungkapkan kasus ijazah palsu, kan begitu. Siapa yang tahu? Siapa saksinya? Ya, katanya itu pernah kejadian itu katanya di sebuah kafe. Ya, dia hanya 2 jam di kafe itu, tapi keluar mobilnya itu udah disayat-sayat, kan begitu. Sudah bocor bannya. Nah, dia mengklarifikasi sendiri bahwasanya tidak ada CCTV yang mengarah ke sana.
Aku udah mulai curiga ini, Mon. Sebelum kau masuk kafe, kau tengok dulu CCTV. Oh, jangkauan CCTV ini nggak bisa nyampe sini. Di sinilah aku parkir. Kan begitu. Kau kerja sendirilah mobilmu itu. Bannya kau sayat-sayat biar bocor. Kacanya kau pecahi. Karena apa bilang kau bikin kayak gitu? Karena apa? Gantinya murah. Menggantinya murah. Kalau teror yang profesional itu di knalpotmu itu dimasukkan bom molotov. Ya, atau bahan peledak. Ya, setelah itu begitu kau bunyikan starter, puar. Itulah teror yang sesungguhnya. Masa mainnya kayak gitu sih, sama aja kayak tempe, mainnya kepala babi. Kenapa orang itu kepala babi? Kenapa nggak kepala komodo? Kenapa nggak kepala kepala gajah? Kenapa nggak kepala badak bercula satu? Karena tahu orang itu babi lebih murah daripada kepala badak bercula satu. Iya kan? Itu dia karena apa? Ya, ongkosnya murah. Ya ini menurutku bebas dong. Karena apa? Ya, karena nggak ada bukti dan tidak ada kelihatan CCTV kan begitu. Nah, ketika ditanya sama hostnya, Bang Rismon emangnya nggak lapor polisi? Lapor polisi? Nggak lah, kayaknya sama aja. Di situ kau menunjukkan betapa bodohnya kau. Sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi oleh aparat penegak hukum, yang memiliki hak untuk menikmati keamanan dan ketertiban, harusnya kau lapor polisi supaya mereka mengusut tuntas siapa yang melakukan teror ini. Kan tanda tanya orang jadinya, Mon. Iya kan, udahlah, nggak usah main kotor, Mon. Ya, nanti malam kita akan bahas masalah ijazah palsu. Oke, jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.